Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya YouTube merekomendasikan video-video kita ke channel-channel subscriber kita ya, di beranda-beranda mereka, dan apa aja prosesnya dan gambarannya seperti apa yang perlu kita ketahui. Jadi untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Yuk kita langsung aja ke ChatGPT. Kita masuk ke ChatGPT. Oke. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan di sini ya teman-teman. Jadi di sini saya sudah masuk ke ChatGPT, di mana menjelaskan bagaimana YouTube merekomendasikan video Anda atau kalian masuk ke beranda-beranda channel orang lain gitu ya. Dan bagi konten kreator kan hal-hal yang seperti ini yang kita harapkan gitu ya. Nah di sini juga YouTube sudah menjelaskan ya, untuk rekomendasi itu didasarkan berbagai faktor, dikatakan demikian gitu ya. Dan mungkin bagi konten kreator sudah memahami gitu ya mengenai algoritma YouTube itu bekerja seperti apa, tetapi saya akan menggambarkan secara spesifik khusus YouTuber para pemula gitu ya, yang baru mau membangun channelnya mereka gitu ya. Apa aja sih yang harus diketahui gitu ya. Yang pasti di sini dijelaskan adalah kontennya yang harus relevan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita membuat channel, jadi pastikan harus satu tema channelnya. Jadi jangan campur-campur, karena kalau campur-campur nanti YouTube bingung merekomendasikan video-video kalian temanya apa sih gitu kan. Contoh seperti saya gitu ya, kalau misalnya kalian temanya untuk channel kalian itu adalah tutorial, ya udah tutorial aja gitu ya. Kalau misalnya temanya untuk channel game, ya channel game aja gitu. Maka masing-masing kan game juga banyak jenisnya gitu ya. Kalau misalnya tema kalian tentang masakan, ya udah tentang masakan gitu ya, dan sebagainya. Jadi di sini yang dimaksud konten yang relevan itu pastikan video Anda berkualitas tinggi dan relevan dengan konten yang ada di channel orang lain gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang diperhatikan oleh YouTube ya, seperti konten yang relevan, interaksi dan keterlibatan pengguna gitu ya, dalam memberikan komentar gitu ya. Ketika kalian sedang berkunjung di channel orang lain, kalian memberikan subscribe, like, komen gitu ya, dan berdampak positif bagi channel kalian atau dikunjungi gitu ya oleh penonton organik atau audiens gitu ya, dan dapat penilaian yang bagus oleh YouTube, itu direkomendasikan ke beranda-beranda untuk ke subscriber kalian gitu, untuk memperkenalkan video baru kalian yang sudah kalian upload atau beberapa video yang sudah kalian pernah upload gitu ya di dalam channel kalian. Jadi channel kalian itu usahakan harus satu tema, jangan campur-campur. Takutnya nanti hal ini akan menjadi susah di kemudian hari gitu, ketika kalian sudah mau monetisasi gitu, karena algoritma sudah membaca tema channel kamu apa gitu. Lalu di sini juga YouTube memperhatikan adalah metrik kinerja video gitu. Jadi YouTube itu memperhitungkan metrik kinerja video seperti retensi penonton gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penonton atau audiens datang ke channel kalian, algoritma YouTube akan memperhatikan berapa lama penonton itu berlama-lama di saat mereka menonton video kalian gitu, atau konten kalian gitu ya. Lalu kesesuaian metadata, nah ini berhubungan dengan judul, deskripsi, tag, relevan yang akurat gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang biasanya pengen mencari kebutuhan mereka melalui pencarian, ya ini sangat penting gitu ya. Judul, deskripsi, dan tag relevan itu yang akurat gitu ya. Ya memang di sini ada kompetitor-kompetitor tentunya yang mungkin temanya sama gitu, yang sudah pernah ada orang lakukan terlebih dahulu gitu ya, dengan tema yang sudah kalian buat gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kalian tidak ditemukan untuk pencariannya. Kalian bisa mensiasati dengan kolaborasi video. Nanti saya akan jelaskan dan mengilustrasikan bagaimana caranya video kalian itu, kalau kita lihat secara SEO mungkin di pencarian itu kalian paling bawah gitu, tetapi dengan adanya kolaborasi video, setidaknya video kalian itu bisa tampil di beranda-beranda mereka. Jadi tanpa mereka harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Mungkin tahun-tahun lalu masih menggunakan seperti itu teman-teman, tapi di tahun 2023 dan seterusnya akan kedepannya mereka lebih cenderung langsung dari berandanya gitu, kecuali ini yang berhubungan dengan pendidikan, kesehatan, dan
kebutuhan bagi penonton organik tersebut gitu ya, atau audiens tersebut, mereka mungkin akan melakukan melalui pencarian. Tapi kalau untuk segi hiburan atau konten kreator ingin mencari informasi, mereka lebih cenderung berdasarkan video-video yang masuk melalui beranda-beranda mereka gitu. Nah, hal ini yang akan kita bahas nanti, dan saya akan mengilustrasikan gambarannya seperti apa gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak salah, karena ini adalah data yang memang YouTube akan merekomendasikan, atau algoritmanya YouTube akan merekomendasikan berdasarkan data ini gitu. Lalu perilaku pengguna gitu ya. Jadi YouTube itu mempelajari perilaku pengguna termasuk riwayat penontonnya dan preferensinya gitu. Jadi YouTube itu melihat dari riwayat cara kalian menonton video di sebuah YouTube gitu. Misalnya kalian masuk di musik, masuk di tutorial, di game, nah itu kan ada jejak digitalnya gitu ya, istilah kata orang ya. Jadi itu akan tersimpan di database mereka gitu. Jadi apa yang pernah kalian lihat, apa yang kalian pernah kunjungi, itu akan selalu muncul di beranda-beranda kalian. Oke? Dan hal ini salah satu faktor juga untuk merekomendasikan video-video kalian nanti atau orang lain yang muncul di beranda gitu ya. Lalu ada faktor tambahan, selain faktor di atas, ada juga elemen algoritma YouTube yang kompleks dan sering diperbaharui mempengaruhi rekomendasi video. Jadi ada faktor tambahan di sini, algoritma YouTube juga selalu berkembang dan bisa setiap saat akan ada update gitu ya. Jadi jangan aneh gitu ya kalau misalnya nanti ada perubahan-perubahan tertentu di dalam channel kalian berhubungan dengan rekomendasi gitu. Tapi yang pasti, keenam hal ini yang berhubungan dengan konten yang relevan, interaksi dan keterlibatan pengguna, metrik kinerja video, kesesuaian metadata dan perilaku pengguna ini, itu tetap adalah bagian dari rekomendasi, atau itu adalah sifat dasar dari algoritma YouTube untuk merekomendasikan video kalian ke beranda-beranda subscriber kalian gitu ya. Jadi kesimpulannya, saya tidak akan terlalu menjelaskan terlalu detail karena hal ini aja sih yang paling penting. Tapi saya akan bagaimana caranya supaya video kita ditonton oleh banyak orang tanpa mengadakan persaingan di dalam sebuah rekomendasi gitu ya. Jadi kita harus menggunakan kolaborasi video gitu. Nah, kolaborasi video ini kan otomatis kalian harus berhubungan dengan satu dengan yang lain gitu. Artinya kalian harus masuk di dalam dunia komunitas. Nah, komunitas-komunitas inilah yang saling mendukung, memiliki satu tujuan, dan bisa meningkatkan pengembangan channel kalian dan jangkauan lebih luas gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita geser dulu sedikit ini ya. Di sini saya akan masuk ke pen dan saya akan mengilustrasikan bagaimana caranya video kalian masuk ke beranda-beranda ke subscriber kalian melalui pen-nya. Saya akan ilustrasikan di sini. Kita ketik aja pen, kita masuk ke sini. Oke, jadi begini. Jadi kalau misalnya ini kita size-nya kita besarkan dulu, brush-nya kita pakai yang ini aja ya. Misalnya size-nya kegedean nih, pakai ini aja berarti. Jadi misalnya ini video kalian ya, ini video kalian gitu ya. Ini video kalian yang kalian baru upload gitu ya. Lalu setelah kalian upload ya kan, kalian misalnya punya subscriber sekitar 10 gitu ya. Lalu ketika kalian upload video kalian ini ya, video kalian ini saya ganti dulu. Video kalian ini akan masuk ke subscriber kalian yang ke 10 itu gitu loh ya. 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, oke 10. Jadi setelah kalian upload akan masuk ke subscriber kalian tuh yang ke 10 ini nih, ke beranda-beranda mereka gitu kan. Tuh. Nah, pertanyaannya ya, subscriber kalian juga kan punya subscriber lah ya.
Jadi mereka juga punya subscriber dong, ya kan? Mereka juga punya subscriber gitu ya. Misalnya di sini ada subscribernya, ada yang 10 juga gitu ya. Semuanya ini ya, mereka juga punya subscriber gitu kan. Ada 10 gitu. Nah, ketika kalian mengupload video kalian gitu ya, kan subscriber kalian ini tinggal melihat apakah dia akan ngeklik video yang baru kalian upload atau tidak. Kalau seandainya gitu ya, misalnya yang klik cuma yang ini, yang ini, yang ini gitu, lalu ada 4 subscriber kalian nonton video yang kalian upload itu gitu, nanti dia akan muncul lagi ke sini nih, yang subscribernya mereka itu yang namanya rekomendasi. Oke, jadi itulah yang namanya rekomendasi gitu loh ya. Yang namanya rekomendasi itu sistemnya saling kunjung mengunjungi sebenarnya. Nah, kuncinya di sini. Agar seperti ini bisa berjalan dengan baik untuk tahap awal ya, kalian harus masuk yang namanya komunitas. YouTube. Nah, komunitas YouTube ini gitu. Komunitas YouTube ini ya, pasti ada grup WA, Telegram, Facebook dan sebagainya. Nah, karena kalian sudah memahami rekomendasinya seperti ini ya, dan ini juga kan pasti ada subscribernya lagi gitu ya, dan akan terus gitu. Kalau misalnya subscriber ini selalu nonton video-video kalian, otomatis kan akan menyebar seperti virus gitu ya. Nah, hal ini bisa terjadi jika kalian masuk di sini komunitas YouTube. Seperti saya jelaskan tadi, ada WA, ada grup Telegram, Facebook dan sebagainya. Nah, mereka itu akan saling berinteraksi secara emosional, saling kenal, saling berkunjung satu dengan yang lain ya, dengan menggunakan akun-akun yang mereka miliki gitu ya. Nah, secara tidak langsung dengan cara seperti ini, itulah yang kita namakan kolaborasi video dan masuk ke beranda-beranda, ke channel-channel mereka gitu ya. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, terus bagaimana teman-teman kalau misalnya ada orang yang nggak subscribe channel kalian gitu, misalnya nggak ada orang yang subscribe channel kalian gitu ya, otomatis kan konten kalian yang ini tidak ditonton ya. Tetapi karena yang subscribe itu riwayat penontonnya nih, di sini ya, riwayat penonton, ini dia riwayat penonton nih. Di sini ada riwayat penontonnya. Misalnya channel kalian tentang tutorial gitu ya, tetapi ada subscriber yang bukan kalian miliki gitu ya, atau penonton organik, kok bisa muncul juga gitu ya video kalian di beranda mereka. Itu karena riwayat penontonnya ini ya pernah nonton tutorial yang mirip dengan tema yang kalian upload itu. Jadi karena penonton ini pernah nonton tutorial juga yang mirip, serupa gitu, YouTube akan merekomendasikan video kalian ini ke subscriber ini yang sebenarnya belum subscribe kamu gitu. Nah, tinggal menunggu dari orang ini apakah dia akan mengklik atau tidak gitu loh. Jadi itu gambarannya. Jadi untuk YouTuber pemula, awal-awal yang harus kalian lakukan adalah ini. Kunci utama adalah ini. Jadi kalau misalnya kalian ingin belajar lebih dalam mengenai rekomendasi YouTube, kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Dan cukup hal ini aja yang bisa saya jelaskan yang berhubungan bagaimana YouTube merekomendasikan ke beranda-beranda
subscriber kalian ya, untuk konten-konten kalian itu atau video-video kalian yang baru upload gitu ya. Ya seperti itu, simpel kan? Dan kalau misalnya YouTube merubah algoritma, hal dasar ini tidak bisa mereka rubah gitu ya, karena ini adalah basic YouTube atau algoritma YouTube bekerja gitu. Kalau mereka rubah, kacau. Algoritma mereka rubah aja sudah akan kacau YouTube untuk rekomendasi dengan cara lain gitu, kecuali dia harus matikan dulu dengan teknologi yang baru, dengan menggunakan hal yang baru gitu ya, baru bisa berubah prinsip dasarnya ini gitu. Dan cukup sekian. Jika ada pertanyaan dan ada request untuk saya bahas apa gitu, Anda bisa cantumkan aja di kolom komentar. Salam dari saya, J2F Story Tutorial, khusus YouTuber para pemula. Sukses selalu dan tetap berkarya. Bye.